Pernahkah pemirsa menemui warga yang mengalami kejadian emergensi, misalnya kecelakaan di jalan raya yang keadaannya mengalami luka parah dan perlu pertolongan segera? Keadaan yang kita rasakan saat itu terasa kios, kacau, karena kita pasti berpikir, setiap detik waktu yang berlalu sangatlah berarti untuk keselamatan jiwanya. Kita ingin menolong tetapi kita tidak tahu harus berbuat apa dan harus menghubungi siapa. Tapi bersyukur saat ini masalah itu sudah ada solusinya. Kita tidak perlu panik lagi dan cepat bisa mengambil keputusan. Hanya dengan satu klik berarti kita sudah bisa menyelamatkan nyawa mereka. Sekali lagi, hanya dengan satu klik saja, bahkan anak-anak yang sudah mengerti cara ini bisa menjadi pahlawan untuk keselamatan nyawa mereka. Nah, apa itu yang kami maksud? Dalam beberapa menit ke depan, kami akan membahasnya untuk pemirsa. Jadi, tetaplah stay tune di acara podcast Dinas Kesehatan Kelungkung. Selamat siang pemirsa, selamat datang di acara podcast Chopper Dinas Kabupaten Kelungkung. Bersama saya Bli Ajusbid yang akan memandu acara podcast kali ini sampai beberapa menit ke depan. Dan pemirsa, mungkin pemirsa tadi sudah menyaksikan dan melihat sendiri video yang menggambarkan bagaimana keadaan yang begitu kios, panik, dan mungkin saat itu kita susah untuk mengambil sebuah keputusan dengan cepat dan tepat. Tetapi saat ini bersyukur sudah ditemukan sebuah inovasi yang membantu kita untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, dengan inovasi ini hanya dengan satu klik saja kita sudah bisa menolong si korban. Bukan hanya orang dewasa, bahkan anak kecil pun jika tahu caranya ini, mereka bisa menjadi pahlawan untuk si korban. Nah, tentunya pemirsa bertanya, inovasi apa itu? Di hadapan saya saat ini di studio di UMKM PLUT Kelungkung sudah ada narasumber, beliau masih sangat muda, bahkan jauh lebih muda dari saya. Dan beliau saya katakan sebagai seorang inovator karena beliau beberapa kali memenangkan penghargaan sebagai inovasi terutama di bidang kesehatan dan kita pernah satu panggung. Beliau memenangkan penghargaan di bidang inovasi kesehatan, sedangkan saya sebagai content creator. Nah, beruntung sekali kita dipertemukan saat ini dalam acara podcast ini untuk membahas sesuatu tentunya yang sangat menarik buat pemirsa di rumah. Tanpa berlama-lama lagi, saya langsung perkenalkan beliau bernama Dr. Nyoman Sentanu Wibawa. Terima kasih. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Apa kabarnya? Ya, baik, luar biasa. Ya. Luar biasa baik. Dokter saat ini bertugas di Dinas Kesehatan Kelungkung sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. Ya. Nah, tentunya dokter sudah paham jadi sudah memegang data tentunya di Kelungkung bagaimana kondisi secara umum sebelum kita ngomong masalah inovasi ini, gambaran umum tentang masalah kesehatan di Kabupaten Kelungkung, terutama yang berhubungan dengan masalah gawat darurat. Ya, baik, terima kasih. Ya, mungkin kalau secara umum, jadi Kabupaten Kelungkung terdiri dari 4 kecamatan ya. Jadi mungkin pemirsa tahu sendiri di Kabupaten Kelungkung ada 4 kecamatan, ada Kecamatan Kelungkung, Banjarangkan, kemudian Dawan dan Nusa Penida. Kalau dikaitkan dengan kegawadaratan, jadi mungkin lebih banyak masalah kesehatannya itu. Ya bukan banyak ya, jadi hampir rata sih semua wilayah di Kelungkung ada masalah kesehatannya, tapi kaitan dengan kedaruratan itu ada di Nusa Penida gitu. Nah, penduduk Kelungkung sendiri itu berjumlah berdasarkan data BPS itu ada 220.000 sekian. Jiwanya ya, rata per kecamatan itu ada 40 sampai 60.000 kalau salah ya. Kalau salah itu dari datanya itu, jadi terus saja dengan karakteristik dan demografinya di sana itu terus saja masalah kesehatan sangat banyak gitu ya. Pertama masalah kegawadaratan ini gitu. Jadi dari dulu kegawadaratan ini menjadi
topik kami di Dinas Kesehatan bagaimana kita cara menanggulangi dari kejadian kegawatan yang ada di masyarakat itu sendiri gitu ya. Siap dokter. Nah, tapi kayaknya permasalahan ini berat dong ya, karena ngomong masalah kesehatan ini tentunya untuk pemirsa ini kalau biasanya kalau di mata kuliah kesehatan itu kalau masalah kesehatan itu biasanya berat. Dokter sudah merasakan sendiri 5 tahun di kedokteran. 6 tahun ya. 6 tahun ya. 6 tahun. Nah, untuk pemirsa yang mungkin biar suasananya lebih rileks, lebih santai, mungkin lebih baik kita sambil minum kopi dong. Mungkin yang di rumah nggih. Silakan pemirsa, mungkin pemirsa yang mau membuat kopi atau teh dipersilahkan dulu nggih. Kita kasih dalam waktu 1 menit cukup teh atau kopi atau 1 hari dong. 1 tahun ya. 1 tahun. Gitu. Sambil buat kopi kita lanjut aja. Ya, oke, siap. Nah, tadi Pak Dokter bilang ke masalah kegawat darurat. Nah, nanti inovasi ini kan berhubungan sekali dengan masalah kegawat darurat. Nah, tentunya biar tidak rancu di masyarakat. Artinya mana sih yang gawat darurat, mana sih yang tidak gawat itu. Mungkin Pak Dokter bisa jelaskan sedikit tentang masalah pengertian kegawat daruratan. Iya, jadi kegawat daruratan itu mungkin dibagi menjadi beberapa kalau bisa dibilang beberapa hal gitu ya. Jadi ada darurat yang tidak gawat gitu. Jadi ada memang yang gawat darurat juga gitu. Ada yang darurat tapi tidak gawat gitu, dan beberapa hal yang lain gitu ya. Jadi intinya yang menjadi fokus kami adalah di gawat darurat, karena yang lain-lain itu jadi kayak contohnya yang gawat tidak darurat, satu situasi atau kejadian yang memerlukan respon cepat, jadi penanganan. Jadi ada penanganan medis dan juga memerlukan respon time yang segera mungkin. Jadi itu yang dikatakan sebagai gawat darurat. Harus segera ditanggulangi, itu diatasi. Misalkan contoh kecelakaan lalu lintas gitu yang menyebabkan terjadinya cedera kepala berat. Cedera kepala berat, kemudian hal-hal lain yang menimbulkan situasi kondisi medis yang harus segera ditolong. Nah, itu dikategorikan sebagai gawat darurat gitu. Kalau dia darurat tapi tidak gawat gitu ya. Kalau gawat tidak darurat. Kalau gawat tidak darurat. Gawat tidak darurat ya. Jadi dia ada kondisi situasi tertentu itu yang tidak langsung dia harus memerlukan penanganan segera gitu. Gawat tidak darurat ya. Gawat tidak darurat. Kalau gawat berarti udah gawat, artinya harus memerlukan segera gitu. Tapi dia bukan memerlukan satu kondisi yang mengancam nyawa gitu intinya. Kalau ada demam panas berarti itu ada suhu tubuhnya panas gitu. Nah, itu kategori gawat tidak darurat. Iya, gawat tidak darurat ya. Iya, emang ya. Ya, kecuali kalau kondisi medisnya itu dia demam karena disebabkan hal lain misalnya gitu. Contoh mungkin yang sering terjadi di masyarakat sekarang di saat musim hujan gitu kan, ya ada demam darah gitu kan ya. Demam darah, dia ada demam, kemudian dia ada pendarahan misalnya, gitu, ada pendarahan keluar dari hidung, dari gusi gitu. Nah, itu udah bisa dikatakan jadi gawat darurat juga ya, karena itu harus penanganan segera mungkin gitu ya. Tapi biasanya sih tidak masyarakat ya sudah paham kalau memang di awal itu dia demam darah, pasti ya sudah bukan dirujuk sih ya, sudah diberikan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan misalnya. Mereka sudah sadar untuk jadi ditemukan kondisi gawat darurat sudah di rumah sakit, jadi nggak apa-apa sih, datangani langsung di sana gitu. Kalau misalnya tidak gawat tidak darurat, ya emang kejadian biasa aja. Jadi tidak memerlukan penanganan medis segera, jadi harus segera dirujuk gitu. Yang kita fokuskan itu kan ke gawat daruratannya gitu. Ya, mungkin gawat dan darurat gitu. Contohnya itu seperti pada saat bikin jahitan mungkin karena itu nggak gawat juga nggak darurat gitu ya. Nah, ada istilah yang disebut sebagai swamedikasi, dan swamedikasi artinya masyarakat pun dia bisa memberikan pertolongan pertama untuk itu. Yang terpenting si masyarakat ini bisa secara mandiri langsung. Harapan pemerintah sih sebenarnya gitu ya. Jadi di awal itu memang masyarakat itu memiliki kemampuan gitu ya. Contoh kayak yang dimiliki
masyarakat lebih HD juga ya, bantuan hidup dasar harus masyarakat sebenarnya harus tahu. Di negara maju pun dia masyarakat udah well educated banget ya, udah bisa melaksanakan BHD gitu. Bahkan saya lihat sendiri di sebuah bandara itu ada alat namanya pacu jantung itu. AED-nya. Bisa, ya, makanya itu sebenarnya ya harapan kita sih ya masyarakat kita juga maju seperti itu ya. Jadi AED ada di segala macam public service gitu. Jadi masyarakat sudah bisa melaksanakan AED itu, penanganan dari AED itu gitu. Jangan sampai hanya luka sedikit itu langsung begini, langsung harus nelpon ini harus segera tangani gitu. Dok. Kayaknya semakin seru nih obrolan kita Dok. Itu baru permulaan Dok. Permulaan udah. Belum ngomongin gini ya aplikasinya ya. Itu kayaknya udah agak berat ya. Tapi menarik Dok, tetap menarik Dok. Karena itu mungkin pemirsa yang baru mengikuti acara ini silakan langsung diikuti karena acaranya sangat menarik sekali sehingga jangan di skip Dok. No skip. Karena ini menarik akan terjadi dalam keseharian kita Dok. Nah mungkin Dok untuk selanjutnya setelah kita tahu nih kita bisa tahu nih ini kejadiannya nih gawat tidak darurat, masihlah kita bisa mengantar ke rumah sakit kan begini. Kalau gawat darurat Dok, nah siapa yang dihubungi? Karena masalahnya begini Dok, yang cerita sedikit. Nah kalau misalnya anggap yang tinggal di kampung, karena dia orang kampung Dok. Sama. Saya juga orang kampung desa. Nah ketika terjadi sesuatu misalnya anggaplah cuma patah lengan gitu terjadi suatu bencana patah lengan itu masih kita bisa bonceng Dok ke rumah sakit gitu. Seandainya ini sampai cedera kepala sampai seperti itu, kepala sudah bocor, kondisi si korban sudah tidak baik. Terus kita mau minta pertolongan ini Dok, pertolongan kan dia kan nggak bisa bangun nih harus berbaring kan gitu ya di dalam kendaraan itu. Otomatis yang diminta kan roda 4 itu masalahnya. Terus roda 4 siapa yang sekarang dihubungi? Saya sendiri nggak punya misalnya, warga nggak punya. Terus kita mau minta tolong, nah otomatis kita masih bilang dulu masih gini. Sementara pasien ini gawat kondisinya, beberapa detik waktu berlalu itu kan mengancam nyawa Dok. Iya benar. Terus masalah lagi kalau misalnya itu kan di desa nggak seperti itu. Nah kalau di kota misalnya, ada nih Grab atau Gojek, mohon maaf saya bilang brand itu ya, menghubungi belum tentu dia mau Dok, karena dia pasti nanya kondisinya apa, baru dilihat, berdarah-darah itu, terus ada muntahan lagi misalnya karena cedera kepala gitu kan, mereka khawatir juga Dok, karena kalau kita masaan mereka nggak bilang nggak berperi kemanusiaan gitu, tapi kalau dia ngangkut dia juga akan gini Dok. Habis itu nggak bisa kerja lagi gitu. Nah solusinya untuk ini Dok di Kabupaten Kelungkung. Ini kita bicara di Kabupaten Kelungkung ya. Kabupaten Kelungkung. Karena Indonesia beda lagi gitu. Di Kabupaten Kelungkung sendiri itu ada fasilitas yang disebut sebagai PSC KRIS ya. PSC KRIS itu Public Safety Center Kering Sehat Kabupaten Kelungkung. Jadi kita di pemerintah Kabupaten Kelungkung itu menyediakan layanan PSC KRIS ini untuk menanggulangi permasalahan kegawat-daruratan dan rujukan di Kabupaten Kelungkung itu sendiri ya. Kita ketahui bersama Kabupaten Kelungkung itu terbagi menjadi 2 ya. Jadi ada kabupaten daerah Kelungkung yang ada menjadi bagian dari Bali, kemudian ada Pulau Nusa Penida gitu. Nah harapannya itu mengakomodir kepentingan dari masyarakat di Nusa Penida juga. Jadi kaitannya dengan rujukan di sana gitu. Mungkin apa namanya tadi Dok? PSC KRIS ya. PSC KRIS. Pertama kali itu 2017 ya. 2017 kita. 2017 ada namanya KRIS. Dulu namanya sih bukan PSC KRIS, jadi namanya AGD. Nah, PSC KRIS mulai 2019 mulai dipublikasikan sebagai layanan inovasi kami gitu. Jadi disebut sebagai PSC KRIS gitu. PSC mungkin bisa Dok. PSC KRIS itu di mana kantornya? Di kantor PSC KRIS itu ada di Gelgel ya, dekat dengan
PDD Puskesmas Kelungkung 1 ya di sana. Oh, iya, Ya berarti di pinggir jalan lah, nggak di tengah ya. Pinggir jalan ya. di pinggir jalan. Nah, Dike, personilnya gimana? Mungkin personilnya itu apakah yang menjadi personil dari PSG Kris itu apakah itu ada dokternya, mungkin apakah ada perawatnya atau mungkin ada apanya gitu. Ya. Jadi kalau cerita terkait dengan SDM-nya di sana, PSG Kris itu memang secara struktur organisasi dia berada di bawah dinas kesehatan. Di bawah dinas kesehatan. Ya, dinas kesehatan. Di sana di bagian saya ya di bagian bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan ya. Luar biasa Tuh sekali. kita personilnya di sana di PSG Kris itu ada ada perawat, kemudian ada bidan, asisten apoteker itu secara umum gitu ya. Nah, terus kita juga punya jejaring ya, dari jejaring PSG Kris itu ada di seluruh puskesmas, di mana kita libatkan jejaring tersebut untuk mempercepat layanan. Nah, memang sih kami di PSG Kris itu belum memiliki dokter ya, sedang diusahakan ini. Namun di jejaringnya itu sudah ada dokter juga, karena di jaring itu adalah masing-masing puskesmas. Jadi ketika memang ada penanganan khusus yang membutuhkan kompetensi dari dokter, jadi kita bisa menghubungi dokternya via on call gitu. Jadi udah ya berjalan cukup lama ya. Gitu. Berarti di Kabupaten Kelungkung itu ada namanya PSG Kris Kelungkung. Itu tugas-tugasnya apa saja dok? Yang berhubungan dengan kegawat darurat tadi. Jadi tugas yang paling utama adalah melaksanakan penanggulangan kegawat daruratan dan rujukan. Nah itu secara nomenklaturnya nih. Nah, yang kegawat daruratannya itu mungkin ada bagian-bagian mungkin kan karena kadang-kadang kan kegawat daruratan itu ada masalah kebidanan juga dok. Apakah bisa handphone? Ya. Intinya kalau kegawat daruratan itu kan pedoman itu dibagi menjadi ada pre-hospitalnya, ada hospital, ada post hospitalnya gitu ya. Jadi kita di PSG Kris itu ngambil di pre-hospitalnya. Pre-hospital ya. Jadi bisa dijelaskan dulu sedikit dok. Pre-hospital itu apa? Gitu? Ya, pre-hospital apa bedanya dengan hospital? Hospitalnya. Jadi intinya pre-hospital itu dia kita mengerjakan tindakan pertama gitu, atau disebut sebagai first aid ya, gitu. Atau P3K bahasa ininya. Itu P3K, jadi penanganan di awal sebelum itu dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit udah beda lagi tindakannya gitu. Apakah juga melayani gini dok? Modalnya kan sering terjadi ini, apalagi di Kelungkung ini ada bypass besar, ya benar. Gitu. Terjadi kecelakaan misalnya di Kelungkung gitu. Apakah bisa menghubungi Kris? Ya sangat bisa ya. Jadi intinya dari nomenklatur sudah berbunyi melaksanakan penanggulangan kegawat daruratan dan rujukan. Jadi kalau sudah punya kegawat daruratan, entah itu anak kecil, ibu hamil itu dapat menghubungi, entah itu kegawat daruratan di lalu lintas dimanapun, ibu hamil kebidanan, terus itu kecelakaan di tempat kerja juga bisa menghubungi PSG Kris. PSG ini kan apa sih panjangnya dok? Public Safety Center. Public Safety Center. Krisnya itu kering sehat. Kering sehat. Kalau di telepon kering langsung berarti sehat. Ya, itu kan Astungkaro ya. Harapannya gitu ya. Meminimalisir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Iya benar. Harapannya sehat. Sehat ya benar. Nah itu dok. Nah tadi sudah dibahas kan tugas-tugasnya. Berarti di Kabupaten Kelungkung kalau mohon maaf yang bisa saya simpulkan, kalau di Kabupaten Kelungkung kalau ada masalah kegawat daruratan seperti yang dibahas kita tadi berarti ada satu tim atau badan. Ya tim yang bertugas menanggulangi itu. Jadi kita bisa menghubungi tim PSG Kris Kelungkung gitu. Kira-kira sudah dari sekian tahun dok? Dari sebenarnya ke 2017 ya, cuman ada perubahan nama kan. Dia udah resmi di PSG Kris itu 2019. Itu sudah banyak dok di Kelungkung. Artinya kasus-kasus yang sudah dilayani oleh PSG Kris. Kalau dari saya sendiri baru dengar. Berarti belum populer ya. Ini adalah tugasnya kita untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Kalau dari kita berusaha mensosialisasikan. Iya benar. Kalau kasus sendiri sih PSG Kris itu dalam setahun itu
sekitar 360 kasus ya kira-kira. Yeah. 360 kasus itu ada kasus kaitannya dengan kecelakaan ataupun penanganan P3K di tempat gitu, ada sekitar. Jadi kalau hitung-hitung dalam satu hari ada aja satu kasus gitu. Yeah. Berarti kalau dihitung sekian tahun itu kan baru dari tahun sekian dong. Iya. Mungkin tahun sekarang sudah ya masyarakat sudah sudah mendengar dari mulut ke mulut mungkin untuk masyarakat Klungkung sendiri setiap ada kegawat darurat hubungi Kris gitu ya. Jadi mungkin dalam kedepannya nanti akan lebih banyak sekali yang menghubungi Kris kan gitu. Mungkin ada ribuan nanti yang bisa dibantu. Astungkare ya. Jadi bisa bermanfaat bagi masyarakat. Untuk fasilitasnya itu ada berarti ada satu tim dengan ambulan atau tidak ya? Ambulan ya. Nah, itu bisa melayani. Berapa kira punya ambulan tim Kris? Nah, untuk fasilitas, jadi kita di PSC Kris itu ada ambulan ada 3, ya 1 ambulan kegawat daruratan sih, jadi atau bisa disebut sebagai ambulan apa ya, kebanyakan menyebutnya sih ambulan advance ya gitu ya. Tapi kalau sesuai pedoman disebut sebagai ambulan kegawat daruratan itu 1, yang 2 sebagai ambulan transport kita punya gitu. Terus lagi 1 kita punya armada roda 2 ya. Jadi untuk menyusuri gang-gang kecil itu untuk memberikan pertolongan pertama. Jadi kita udah siapkan sampai jauh itu. Bahkan dalam bentuk sepeda motor. Sepeda motor ya. Cuman yang belum kita punya adalah sepeda, belum kita punya. Apa enggak gini dong? Nanti ya susah juga. Ya menolong gimana ya pakai sepeda. Ini kasusnya enggak darurat. Ya. Sampai di lokasi sudah masih bisa ya. Itu yang belum bisa. Ya. Cukup dengan sepeda motor udah bisa. Kalau sepeda motor kan kita udah ada kelengkapannya, udah ada boxnya yang memuat alat-alat untuk pertolongan pertamanya sudah. Nah itu dari segi tugas sudah kita saya ingin menggali lebih jauh tentang PSC soalnya ini ada ambulan, berarti tim ada ambulan. Iya nanti kita bisa hubungin ini untuk PSC-nya kita di apa namanya garis bawah ini ya nanti dihubungin gitu. punya media sosialnya. Iya media sosialnya nanti dihubungi sini ya. Ada di media sosialnya. Gitu dok ya. Ada ya. Ada ya. Nah setelah kita tahu dok, berarti kalau ada kejadian nih di rumah tag gitu, kita harus menghubungi Kris nih. Nah kemana dok? Nah apakah yang berhubungan dengan yang kita bicarakan nanti ini gitu. Bahwa akan ada dokter bilang ada satu aplikasi yang memudahkan untuk menghubungi karena saya sendiri belum tahu dok ini menghubungi kemana, nomor teleponnya gitu. Tadi nomor teleponnya udah di sini ya. Sekarang ada lebih ini lagi ya, lebih mudah lagi itu ada disebut sebagai ini. Terkadang ini namanya Aksi ya. Aksi itu adalah aplikasi kesiapsiagaan emergensi ya. Aplikasi kesiapsiagaan emergensi. Disingkat menjadi Aksi. Itu aplikasinya sudah ada di iPhone atau Android. Ya. Untuk aplikasi Aksi ini baru tersedia di Play Store di Android ya. Untuk di iPhone mungkin nanti sebagai pengembangan ke depannya. Berbasis di Android ya, di Play Store-nya. Oke, sebelum kita lanjut, dari tadi sudah sangat menarik. Bagi pemirsa, tadi saya bilangin udah bikin kopi gitu. Ya. Mungkin diminum udah habis, dulu. udah diminum dulu. Tadi baru mau minum. Jadi ya. Siap-siap ya. Sementara kita nggak ada kopi nih dok. Besok untuk kru ya. Harus ada sponsor harus benar ya. Gitu ya. Silakan untuk sponsor mungkin. Sponsor ya. Bisa hubungi Pak Dokter kesehatan untuk sponsornya. Dan kita ada di gedung PLUD, UMKM Klungkung. Jadi di gedung ini ya. Jadi di sini khusus kantor yang bidang yang mensupport usaha-usaha UMKM gitu. Jadi pemirsa bisa lihat di sini ada alat-alat kerajinan, bagus ini ya. Alat kerajinan ini produksi masyarakat Klungkung ya. Masyarakat Klungkung gitu. Wayang kamasan kan. Wayang kamasan ya. Ya punya, sudah mendunia. Ya mungkin bisa dikirim ke luar negeri nih. Bisa. Gitu, pemirsa yang di
di rumah mungkin ini di Kelungkung punya kerajinan seperti ini. Ini ada tumbler juga. Harus dikasih tahu ke pemirsa nih dong. Wow, bagus ya. Ya, kalau pakai kepura, Ya, masih bagus. bisa diisi canang gitu. Okay. Si duit juga bisa ini ya. Bisa. Kalau pakai ini kayak pejabat, kayak pejabat ya. Ya, karena kalau kita bawa kuna ini selalu jadi pertanyaan. Dan bisa jadi ini, di mana beli? Bisa beli ya. Bisa sebagai. Belinya di sini juga ya. Ini alamatnya di sini belinya. Silakan beli ke kantor UMKM-nya. Pemirsa, kita lanjut sambil ngopi, mungkin sambil ngeteh, kita lanjut materinya. Karena dari tadi kita sudah tahu ini ada satu tim untuk pelayanan di Kelungkung, ada yang namanya PSG Kris Kelungkung. Nah, apakah di kabupaten lain ada? Ini kan kita ngobrol di Kelungkung dulu ya. Iya, kalau PSG Kris sih di kabupaten lain jelas nggak ada. PSG-nya ada, karena PSG Kris khusus kita di kabupaten Kelungkung. Gitu. PSG itu kalau di Kelungkung khusus namanya Kris. Cuman di kabupaten lain mungkin beda tupoksi juga ya. Saya kurang paham juga. Yang jelas untuk PSG sih memang arahan dari pusat itu setiap kabupaten ataupun provinsi itu diarahkan untuk membuat unit layanan tersebut gitu. Jadi PSG itu wajib ada gitu. Luar biasa sekali. Untuk masyarakat Kelungkung sebenarnya beruntung dok. Sekarang lebih mudah untuk mengakses kalau ada Jawa ada datang gitu. Iya. Nah, setelah kita tahu ada PSG dok, ada kita punya keluarga atau siapa yang mungkin perlu bantuannya, menghubunginya kan dengan aplikasi. Berarti kita bisa download di Android dong ya? Iya, di Play Store-nya ya. Berarti baru di Android aja nih. Mungkin sambil saya download dong ya. Iya, boleh. Apa aja isinya dan bagaimana? Boleh. Ya. Nanti di Play Store-nya itu bisa diketik keywordnya itu aksi Kelungkung ya. Biasanya langsung muncul ya. Aksi Kelungkung. Ya. Aksi Kelungkung. Biasanya langsung muncul biasanya. Aksi atau PC ya itu PC Kris muncul nih dok. Ini pemirsa nanti kalau download di Play Store-nya mungkin ketik seperti saya nih ini aksi PSG Kris. Ya, aksi PSG Kris ya. Jadi nanti ada layarnya di sini ya, di sini ditampilkan nanti. Nah, jadi tampilannya harus gini dulu ini harus isi data dulu. Ya, benar. Tapi mungkin bisa di skip aja nanti. Yang langsung aja kalau sudah terverifikasi karena butuh verifikasi ternyata. Iya, butuh verifikasi ya, benar. Jadi harus syaratnya adalah harus punya email dulu ya. Email nanti mendaftarnya itu mendaftarkan ada nama terus ada emailnya, kemudian nanti ada verifikasi melalui emailnya gitu. Oh iya, Niki ada username dong. Ya, username-nya. Dan kita harus mengisi nama lengkap, data lengkap. Username sama passwordnya diisi. Harus benar berarti karena ini kan nanti menghubungi itu biar datanya masuk. Iya, benar. Nah, setelah saya download dok, nah seperti ini dok, mungkin bisa. Ya benar itu ya. Seperti Niki. Nah, ini ada beberapa item dok. Ada beberapa item yang bisa diklik Niki. Ada pertama, ini tombol di tengah dong. Ya, tombol tengah. Itu tombol tengah itu tombol emergency. Ya, jadi emergency. Jadi ketika ada kejadian kedaruratan yang dialami, jadi Bapak Ibu bisa menekan tombol itu menahan sampai kalau nggak salah 3 detik ya. 3 detik ya benar. 3 detik itu akan langsung terhubung ke call center di PSG Kris kami. Gitu. Call center berarti di PSG itu sudah lengkap berarti ada operator. Iya, ada operatornya juga. Iya, ada operator langsung. Berarti ketika kita tahan itu langsung akan terkonek ke operatornya. Langsung terima sama seperti kita nelpon biasa. Langsung ini terhubung ke operator, kemudian operator tersebut akan menelpon ke nomor ini gitu. Ke nomor yang untuk memastikan nomor yang didaftarkan. Jadi jangan sampai memasukkan pendaftaran ya. Itu intinya jadi. Nah, berarti itu tadi karena ini karawan ya biasanya. Kalau biasanya kalau ada orang yang menjahil. Ya. Berarti karena sudah terdaftar, berarti nggak bisa main-main. Nggak bisa main. Ya. Nah, seperti yang bilang saya tadi itu kan dokter membahas tadi masalah kegawat daruratan gitu ya, sudah terbagi-bagi mana yang
yang gawat tidak darurat. Berarti yang menghubungi ini gawat darurat. Gawat darurat ya. Gawat darurat Jadi, yang mengancam nyawa. Ya, yang gawat darurat yang yang harus mendapatkan penanganan segera gitu ya. Karena ini ada melibatkan responden, ada mengancam nyawa. Jadi dengan menekan tombol itu ya, bantuan akan segera tiba gitu ya. Terlebih lagi Kabupaten Kelungkung kan nggak terlalu jauh-jauh amat ya. Yang terjauh lah di Nusa Penida aja gitu. Misalnya seperti kecelakaan. Ya, kecelakaan. Masyarakat dengan mudah tinggal tekan. Iya, tekan. Sudah terhubung. Nanti kan 3 detik gitu. Langsung terhubung, dihubungi untuk memastikan lokasi kejadian di mana, baru tim PC akan turun langsung dengan armadanya ya. Langsung dengan tenaga kesehatannya. Nanti mungkin operator yang akan menanyakan situasinya seperti apa gitu. Misalnya apa yang terjadi gitu. Jadi kecelakaan, ada darah di ini misalnya, atau pasien tidak sadar. Nah, nanti operator yang menjadi tugas untuk mengetahui kondisi itu gitu. Jadi untuk biar tepat bantuan yang datang itu tepat seperti apa gitu. Berarti jangan sampai hanya sakit perut sedikit. Iya, sakit perut. Padahal kepalanya udah hilang ya. Itu pemirsa, mungkin saya jelaskan dari awal dulu dok ya. Karena banyak tombolnya dok. Iya, banyak tombolnya. Ternyata dalam satu aplikasi ini mencakup banyak tupoksi di sana ya. Salah satunya adalah itu yang tombol di tengah itu yang emergency. Bukan masalah kegawat daruratan aja ini dok. Karena saya lihat ini ada Facebooknya, ada Instagramnya, terus ada informasi kesehatannya. Terus berarti masyarakat kalau perlu informasi kesehatan bisa mengakses juga, itu ya. Di sana langsung terhubung ke websitenya Kementerian Kesehatan, jadi tentang informasi kesehatan langsung. Luar biasa. Berarti bagus sekali pemirsa, ini penemuan dari Pak Dokter. Jadi di usianya yang masih muda, sebagaimana kita tahu bahwa di usia muda itu kan mempunyai energi yang besar. Energi yang besar itu bersyukur sekali dimanfaatkan untuk yang bermanfaat bagi masyarakat. Kan ada energi anak muda kalau tidak dilimpahkan dengan benar itu malah membuat sesuatu yang tidak baik, keonaran seperti itu. Kita bersyukur sekali di hadapan kita ada Pak Dokter yang sangat inovatif, itu Mbak dibilang Pak Dokter. Nah, itu tadi masalah emergensi. Nah, di sini ada nomor telepon, Dok. Ada nomor telepon, ada WA. Bedanya itu apa, Dok? Untuk emergensi itu cukup menekan tombol yang di tengah itu. Karena kalau mempercepat. Nah kita sediakan tombol yang di kiri, di kiri itu nomor telepon itu jika sebenarnya langsung terhubung ke operator. Jadi untuk koordinasi lebih lanjut, misalnya kita udah klik nih tombol yang di tengah gitu. Nah ternyata di tempat kejadian itu posisinya misalnya berubah gitu atau sudah ada yang menolong gitu misalnya. Nah itu dari si penekan tombol itu dia bisa menghubungi timnya itu gitu. Jadi, atau operator itu untuk memastikan bahwa ada perpindahan tempat ataupun ternyata udah ditolong sebenarnya, biar nggak rugi juga datang ke sana misalnya. Benar. Ada kasus-kasus yang mungkin di masyarakat itu ada yang langsung bawa gitu. Itu misalnya itu. Berarti bisa menghubungi lebih lanjut dengan nomor WA atau nomor telepon ini. WA-nya tuh tinggal diketik aja nanti gitu. Berarti untuk info lebih lanjut. Berarti di sini selain itu ada gini Dok, ada layanan terencana. Layanan terencana. Nah, di aplikasi ini sebenarnya kita sisipkan juga, ada yang disebut sebagai layanan terencana. Ya, di sana itu kita memberikan pelayanan kepada pelayanan setelah dia dirujuk ke rumah sakit itu ada memerlukan perawatan lebih lanjut misalnya. Jadi udah sembuh nih. Poliklinik misalnya. Maksudnya dia kecelakaan. Setelah kecelakaan itu udah nyatakan sembuh, perlu perawatan di rumah gitu. Nah, ketika di rumah itu masyarakat itu memerlukan bantuan PC, kita bisa itu yang disebut sebagai terencana. Jadi sudah ada rencananya kapan mau mendapatkan pelayanan perawatan misalnya gitu. Terus ada ini Dok, Dorkesmas. Dorkesmas itu salah satu inovasi juga sih inovasi yang lahir dari
PC Kris ini juga ya. Oh, iya. Dorkesmas itu datangi, obati, rawat, kesehatan masyarakat. Nah, Iya. itulah timnya ini disebut sebagai Dorkesmas yang Iya. saya sebutkan tadi yang Iya. memberikan pelayanan perawatan di masing-masing di masyarakat gitu. Nggih. Itu timnya itu disebut sebagai Dorkesmas gitu. Nggih. Berarti tapi kalau di PSC Kris kan tadi berhubungan dengan kegawat Daruratan, darurat. ya. Kalau misalnya kan beda dengan puskesmas dong, Ya, tugas-tugasnya. Kalau di Dorkesmas ini mungkin di penanganan awal aja. Penanganan awal ya. Penanganan keperawatan ya, keperawatan. Awal nggih. Ya, Yang jadi berhubungan bukan dengan keemergensian di sana enggak dia. Nggih. Nah, soalnya begini dok, ada nanti, ini perlu kayak ongker itu modelnya. Nggih. Apakah menghubungi Kris atau puskesmas kan gitu? Ya. Nanti biar nggak rancu. Nggak rancu, benar ya. Kalau home care itu dia termasuk di pelayanan terencana gitu. Jadi karena intinya pelayanan terencana itu kan kita merencanakan mau minta pelayanan kapan. Beda dengan darurat. Darurat kan bisa ditentukan waktunya kapan. Ya udah kejadian aja kan gitu. Nah misalnya kalau begini dok, misalnya kan kadang-kadang masyarakat pun saya butuh bantuan ambulan untuk ke rumah sakit gitu misalnya ke poliklinik. Ya. Nah ini di mana di sini dok tombolnya ini? Di layan apakah Ya, termasuk di layanan terencana? Masuk juga. Terencana ya. Apakah bisa mengantar balik ke rumah juga? Apakah cuma menjemput? Sebenarnya dari sisi tupoksi, tupoksinya PC Kris itu adalah dia melaksanakan penanggulangan gawat darurat dan rujukan gitu ya. Itu ya rujukan. Jadi ketika memang masyarakat memerlukan rujukan dari rumah itu PC Kris bisa mengantarkan dari rumah itu ke rumah sakit. Nah, rumah sakit ditangani itu setelah itu kan bukan rujukan lagi ya. Jadi PC Kris akan kembali karena tugas PC Kris harus tetap jalan juga gitu ya. Berarti PC Kris tetap mengutamakan kegawat daruratan. Kedaratannya. Jadi tidak ada mengantarkan pulang itu sih. Tidak ada harusnya gitu. Tidak ada. Siap. Nah, ini ada gini, Dok. Pendampingan P3K gitu ya. Pendampingan P3K. Ya. Pendampingan. Nah, ini maksudnya gimana, Dok? Ya, untuk pendampingan P3K itu P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, nah ini kita sisipkan juga di aplikasi ini ya sebagai bentuk efisiensi ya. Kalau kita buat banyak aplikasi juga masyarakat juga akan bingung juga ya. Nah, untuk pendampingan P3K ini dikhususkan untuk instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memerlukan istilahnya layanan P3K. Jadi contoh mungkin layanan di di adat misalnya gitu atau ada pertandingan olahraga gitu yang memang memerlukan P3K ini bisa mengusulkannya melalui pendampingan P3K pada menu di aksi ini gitu. Misalnya Dok, kalau misalnya di Pura nih ada kegiatan seminggu, apakah kita bisa mengajukan lewat aplikasi ini? Nanti apakah bisa dilayani seminggu atau mungkin dipilih ya. Mana yang mungkin perlu dari acara seminggu itu Dok, untuk pelayanan P3K-nya? Ya, kalau usulannya sih bisa, masuk aja dia. Tapi kita di operatornya kita itu ada sistem screening di sana. Screening gitu. lagi. Ada screening di sana mana yang disetujui untuk mendapatkan pendampingan P3K ini, mana yang tidak gitu. Yang kita lihat sebenarnya adalah ada pelibatan massa di sana gitu. Ada pelibatan massa. Jadi kalau udah pelibatan massa cukup banyak gitu. Dan mungkinlah kita kegiatan cuma 10 orang gitu minta P3K gitu misalnya. Jadi ada pelibatan massa di sana yang banyak di sana. Nah, terus yang kedua jaraknya mungkin jauh dari fasilitas ya, jauh dia. Misalnya acaranya itu dia di sebelahnya puskesmas itu ya nggak mungkin minta P3K. Jadi kalau ada emang kedaruratan ya langsung aja apalagi puskesmas. Oh ya dengan riskes lagi ya, jadi nggak perlu dia harusnya gitu ya. Nah, itu kemudian dia memang ada riwayat, itu riwayat dengan kegiatan yang sama itu sebelumnya pernah terjadi kecelakaan atau risiko lah terjadi kasus kecelakaan misalnya gitu. Jadi itu kita pertimbangkan gitu. Jadi nggak semua usulan masuk itu kita langsung tugaskan, tidak juga. Gitu. Misalnya di hari H. Iya. Dalam upacara kan pas di hari H mungkin yang melibatkan orang banyak. Orang banyak ya. Yang mungkin
resiko pingsan. Pingsan, ya itu kita kaji kembali. Pas gini lagi dok, mungkin pas melasti. Ya benar. Pas melasti mungkin dok. Ya. Itu yang membutuhkan layanan PKK, ya. kris ini. Kris. Berarti informasi kesehatan sudah, pelaporan ke pusat krisis kesehatan. Ini ada hubungannya dok? Pelaporan untuk petugas ini. Jadi aplikasi ini selain untuk masyarakat juga untuk tim PC Kris juga ya, sama Puskesmas juga ya. Jadi di sana ketika ada kasus apa yang ada kaitan dengan kebencanaan misalnya, nah itu ada pelaporannya melalui itu dia. Gitu. Jadi bukan untuk masyarakat juga bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk petugasnya juga ya. Jadi dari sekian banyak saya juga belajar ya dok, sebagai masyarakat. Jadi setelah saya pikir memang tidak ada salahnya untuk mendownload aplikasi aksi ini dok, karena di satu aplikasi ini sudah terintegrasi dan banyak item yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi kan kita mikir dok, ini memorinya banyak, memori HP-nya sedikit, ini nambah aplikasi apa lagi ini? kayaknya di nomor 2 kan dok, pilih yang lebih utama dulu, misalnya WA, Facebook dan sebagainya. Jadi mulai sekarang memang harus ada, paling tidak dalam aplikasi aksi. Dalam satu keluarga itu adalah satu HP yang untuk mendownload ini gitu. Dalam satu keluarga itu minimal ada satu HP yang mendownload aplikasi aksi ini. Karena apabila terjadi suatu kegawat daruratan, kita tidak perlu panik lagi, bingung lagi seperti di video tadi dijelaskan dok ya. Jadi hanya dengan 3 detik sudah. Atau mungkin kita perlu konsultasi dulu, ada nomor teleponnya. Jadi luar biasa sekali perbincangan pada hari ini dok. Dan memang tidak salah dengan narasumbernya langsung yang mempunyai ide aplikasi ini dari tadi. Sebenarnya juga luar biasa ini aplikasi aksi gitu. Berarti setiap ini nggak jadi saya harus di layar utama. Berarti di layar utama ya. Mungkin begitu dok. Ada tambahan lagi dok? Ya udah sih ya. Sudah untuk kali ini mungkin luar biasa sekali pemirsa ini. Jadi dari sekian menit ada sampai setengah jam. 1 jam ada kayaknya. 1 jam. 1 jam ya. Tidak terasa 1 jam. Kita membicarakan karena menarik informasinya. Jadi dan sangat berguna nanti, bukan hari ini, nanti juga ini sangat berguna. Jadi rasanya tidak salah untuk ikut podcast ini, dan mungkin ada kelanjutannya nanti dok ya. Di podcast berikutnya. Ya, siap. Di podcast apa namanya dok? Chopper. Ya, yang membahas sesuatu yang mungkin lebih menarik lagi dok. Ya, siap. Terima kasih Pak Dokter atas kedatangannya di acara podcast Chopper Dinas Kesehatan Kelungkung. Kita di kantor PNUT KUMKM Kelungkung. Begitu pemirsa, jadi rasanya informasinya sudah sangat lengkap, padat dan jelas. Mungkin kopinya sudah habis. Sudah habis ya. Karena sudah 1 jam. Tinggal pisang gorengnya belum. Yang sendiri beli Ajuswit didampingi oleh Dr. Komang Sentang di bawah, mengucapkan terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di acara podcast Chopper selanjutnya. Terima kasih dok.